Kembali kami menyampaikan salam sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian sedang Jumat yang sangat dicintai Tuhan, yang sangat dikasihi Tuhan, di mana kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, di mana kita masih sama-sama bisa berkumpul di tempat ini. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, karena kita tahu bahwa Dialah Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kita puji dalam setiap kehidupan kita. Kita juga sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan sudah pulihkan sehingga kita sama-sama dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada kesempatan saat siang hari ini, dan kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita yang besar bagi kita semua yang ada saat hari ini dalam ibadah minggu. Kita ingin kembali menikmati kasih Tuhan lewat pernyataan firman Allah, yang dimana kita sangat begitu yakin firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu adalah kekuatan Allah sendiri. Maka kita harus mempersiapkan hati kita dengan hati yang lemah lembut, supaya nanti firman itu bisa tertanam dan firman itu bisa bertumbuh sampai nanti firman itu berbuah di dalam hati saya dan hati saudara. Amin. Amin. Saya ingin kembali ajak kita ingin melihat dalam tema pada saat ini. Saya ambil tema dan saya juga merenungkan dan juga berdoa pada Tuhan apa yang menjadi firman yang ingin kami sampaikan kepada jemaat Tuhan tempat ini. Tuhan meluangkan hati kami mengambil tema pelayanan yang membawa berkat dan pelayanan yang tidak mendatangkan berkat Tuhan. Jadi di dalam dua pernyataan ini, minggu ini saya sampaikan pelayanan yang tidak mendatangkan berkat. Saya perhalus kalimat itu, tetapi yang intinya dalam bahasa Alkitabnya dikatakan pelayanan yang membawa kutuk. Ya, saya memperhalus kalimat firman itu, ya, pelayanan yang tidak mendatangkan berkat. Tetapi dalam bahasa Alkitab lebih jelas dikatakan pelayanan yang mendatangkan kutuk. Jadi kita sebagai umat Tuhan ingin menyadari supaya kita nanti melayani, tetapi pelayanan yang membawa mendatangkan berkat Tuhan, bukan mendatangkan yang tidak berkat, atau kalau saya katakan membawa kutuk. Tetapi biarlah pelayanan kita akan membawa berkat bagi kita sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita dulu menyadari istilah perkataan pelayanan. Pelayanan itu menunjuk kata kerja, tetapi kita harus menyadari tidak ada pelayanan tanpa ada yang melayani. Maka sebenarnya inti yang dimaksudkan firman Allah ini atau tujuan firman ini bagi individu yang melayani Tuhan, bukan dalam pelayanannya, tetapi pribadi yang melayani itu, ya, yang pribadi yang melayani itu. Nah, dan kita harus juga menyadari istilah bahasa Alkitab, baik dalam perjanjian lama, baik juga sebagian dibaca dalam perjanjian baru. Seorang pelayan Tuhan disebut imam. Imam, kalau bahasa Rasul Paulus berkata dalam surat Timotius, ada dikatakan diaken, ya, sama dengan pelayan Tuhan. Dalam bahasa perjanjian lama yang lebih identik dikatakan imam, ya. Jadi kalau saya bicara pelayan, berarti bicara tentang imam,
Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 dalam ayat yang ke-9 bicara tentang imam, ya. Bicara tentang imam itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, ya. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Mari coba kita akan lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 dalam ayat yang ke-9 dimulai, supaya nanti kita dapat memastikan setiap kehidupan kita sesungguhnya disebut imam-imam, ya, disebut imam-imam karena penebusan, karena kita sudah ditebus, maka kita harus dijadikan menjadi imam. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-9 dalam kitab Wahyu pasal 5. Puji nama Tuhan. Ya, terus ya. Demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelihkan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah. Perhatikan perkataan yang dikatakan disembelih itu bicara tentang penyaliban. Kalimat penyembelihan ini sebenarnya kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, pengangkatan seorang imam di dalam perjanjian lama itu harus ada penyembelihan korban, ya. Maka mungkin di dalam Wahyu pasal 5 ada sedikit diambil di dalam pernyataan perjanjian lama, maka dikatakan engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli, menebus. Perhatikan, membeli, menebus mereka bagi Allah. Jadi ini harus kita perhatikan, ya. Diangkat menjadi imam bukan untuk satu gereja, bukan untuk seorang pendeta, tetapi ini penting sekali harus kita dapat renungkan bahwa saya, saudara, diangkat, dijadikan, dibeli, ditebus bagi Allah, ya, bagi Allah. Ini penting sekali harus kita dapat ketahui dalam pribadi kita, supaya nanti kita jangan merasa bahwa kita ini melayani untuk gereja atau untuk seseorang manusia, tetapi kita melayani bagi Allah, ya, bagi Allah, ya. Maka engkau telah dibeli, membeli mereka bagi Allah dari, dikatakan di sana, ya, dari tiap-tiap suku, ya, dan bahasa, dan kaum, dan bangsa. Saya kembali akan jelaskan perkataan yang dikatakan di dalam tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Artinya imam-imam itu sudah layak dari bangsa luar bangsa Israel. Kalau dulu tidak ada boleh imam menjabat jabatan imam selain daripada bangsa Israel, itu pun dikhususkan dari suku Lewi, dan itu pun imam itu harus dari keturunan Kehat. Bukan semua suku Lewi layak menjadi imam, tetapi Tuhan juga sudah menentukan harus dari keturunan Gerson dan juga keturunan Kehat. Artinya itulah harganya seorang pelayan Tuhan bagi Tuhan. Seorang imam bagi Allah itu sangatlah bernilai khusus. Saya mengatakan bernilai khusus. Jadi makanya kalau saudara dijadikan menjadi imam, ada nilai khusus di mata Tuhan bagi saya dan saudara, ya. Nah, perhatikan dalam ayat yang ke-10 dikatakan sudah dibeli dari suku dan bangsa, dan dikatakan Tuhan terus kan, ya, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, ya, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, ya, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tadi kan kita sudah dengarkan satu pujian bahwa kita nanti akan memerintah di bumi ini bersama. Nah, tetapi kita harus lebih dulu menempatkan diri kita sebagai imam-imam bagi Allah. Saya selalu menekankan bagi umat Tuhan, jangan saudara menyangka saudara imam bagi saya, saudara imam bagi gereja lokal, tetapi perhatikan pernyataan firman. Saya dibeli, saudara dibeli dari suku, bangsa, dan bahasa. Dikatakan oleh Tuhan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Sekali lagi saya katakan, dibeli atau ditebus untuk menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ini.
Jadi jangan ada yang menyangka saudara menjadi imam bagi manusia. Tapi saya dan saudara diangkat Tuhan, ditebus oleh darah Yesus bagi Allah, pelayanan bagi Allah, imam bagi Allah, bukan bagi manusia. Tapi kita hanya untuk bagi Allah. Maka dituntut di sini seorang imam harus menjadi imam yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau imam tidak menjadi kudus di hadapan Tuhan, maka itu tadi saya ambil tema, maka pelayanan kita bukan mendatangkan berkat, tetapi pelayanan kita akan mendatangkan kutuk bagi kita sendiri. Dan itulah yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita sebagai imam-imam, sebagai sidang jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tetap mawas diri, artinya waspada akan segala dosa-dosa yang ingin menguasai atau memperhamba diri kita ini. Sebab tuntutan daripada Tuhan, tuntutan daripada Allah atau Yesus sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek itu, kita harus menjadi imam yang suci dan kudus itu. Tidak ada yang lain tuntutan itu. Dulu pun dalam perjanjian lama kita melihat juga tuntutan bagi seorang imam, di mana Allah berkata kepada Musa, engkau harus mengangkat Harun dan anak-anaknya untuk memegang jabatan-jabatan pelayanan di kemah suci Allah. Maka untuk itu kamu harus melakukan ini. Pertama-tama adakan pemasukan. Kedua, buat pakaian-pakaian bagi imam-imam itu. Ketiga, ambil 3 korban untuk menjadi korban persembahan bagi Allah, yaitu lembu jantan muda dan juga domba jantan pertama dan juga domba jantan kedua, untuk menjadi pertanda imam bagi Allah, kudus adanya, suci adanya di hadapan Allah. Jadi jangan kita menjadi manusia sembarangan. Kita harus menjadi manusia yang terkhusus dan yang betul-betul hidup dalam perbedaan. Saya juga tadi bersukacita dalam pujian yang baru kita pujikan itu. Tidak lagi pokoknya menyangkutlah soal penyucian itu. Biar perkataan-perkataan Tuhan. Tapi jangan hanya nyanyikan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi itu harus menjadi realita dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab seringkali kita sebagai anak Tuhan bernyanyi begitu hebat, bernyanyi begitu luar biasa, tetapi untuk melakukan apa yang kita nyanyikan itu sungguh jauh dari perbuatan-perbuatan kita. Saya katakan, jangan menjadi pelayan tetapi mendatangkan kutuk dalam diri kita. Maka untuk itulah saya ingin mengajar bagaimanakah orang yang melayani tetapi tidak mendatangkan berkat atas pelayanannya, tetapi sebaliknya pelayanan saya dan pelayanan kita mendatangkan yang bukan berkat alias kutuk dalam kehidupan kita. Maka itulah yang harus mau saya sampaikan kepada saudara. Sebab nanti tanggal 2 saya sudah tentukan ada pentahbisan imam-imam di tempat ini. Maka saya akan sampaikan firman dengan tegas supaya kita jangan menjadi imam tetapi bukan imam yang diberkati Tuhan. Jangan kita menjadi imam tetapi imam-imam yang memiliki keturunan yang tidak diberkati oleh Tuhan, tetapi keturunan yang terkutuk bagi Allah. Itu sangat mengerikan bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Maka kita ingin melihat dalam pelayanan imam-imam di dalam kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ini adalah kitab yang terakhir. Setelah selesai kitab Maleakhi, atau saya bisa mengatakan selesai Allah berbicara bagi umat bangsa Israel kepada lewat Nabi Maleakhi ini, maka Allah tidak lagi berbicara bagi umat bangsa Israel. Lebih kurang selama 350 tahun sampai 500 tahun Allah berdiam bagi umat bangsa Israel. Dan Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah adalah Nabi Maleakhi.
Maka di situ dia dengan tegas menegur para imam-imam yang ada di tengah-tengah umat bangsa Israel, supaya mereka menyadari apa yang mereka perbuat bagi Allah, yang menjadikan mereka imam-imam bagi Allah itu. Nabi Milyaki begitu tegas berkata, engkau imam yang tidak menghormati aku, maka aku akan mengatakan perkataan Tuhan, berkatmu akan diubah menjadi kutuk. Kita harus waspadai perkataan ini supaya kita belajar bagaimana kita harus bersikap dalam melayani Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam kitab Waleakhi pasal 2. Dalam kitab Waleakhi pasal 2 ayat yang pertama, pelayanan ini, mereka ini adalah pelayanan yang tidak membawa berkat, tapi sebaliknya mendatangkan yang bukan berkat tetapi kutuk bagi mereka sendiri. Yuk, haleluya. Terus kan? Ya, Kata Tuhan terhadap para imam. ya. Maka sekarang kepada kamu kan tertuju berita ini, hai para imam. Maka sekarang perhatikan ini. Jadi firman ini seakan-akan tertuju bukan kepada seluruh umat, tetapi dikhususkan kepada imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Terus kan? Ya. Jika kamu tidak mendengarkan, Ya. dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, Ya, terus kan? firman Tuhan semesta alam, Ya. maka aku akan mengirimkan kutuk ini ke antaramu. Maka aku akan mengerimkan kutuk ke antaramu, kata Tuhan. Terus kan? Ya. Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Perhatikan. Dan aku akan mengubah berkat-berkatmu akan menjadi kutuk. Ini penting sekali bagi saya dan saudara, khusus para imam, calon imam. Di sini adalah satu pernyataan yang sangat begitu harus kita perhatikan. Satu pernyataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Milyaki kepada imam-imam bagi bangsa Israel itu. Tuhan katakan ini, bagimulah perkataan ini, bagimulah firman Allah ini. Jika kamu tidak lagi mendengarkan perkataanku, dengan kamu tidak memperhatikan untuk menghormati namaku, kata Tuhan, maka aku akan mengubah berkatmu menjadi kutuk. Apa gunanya kita layani Tuhan kalau tidak ada janji? Apa gunanya seseorang menempatkan diri sebagai imam kalau dia tidak mendatangkan berkat Allah dalam dirinya? Saya melihat ini sesuatu yang dikasih Tuhan. Saking begitu luar biasanya Allah mengubah berkat menjadi kutuk. Nanti kita akan bisa lihat Tuhan sampai menuntut sampai kepada generasi terus. Itu bahaya yang saya lihat di dalam pelayan yang tidak menghormati Tuhan. Sebab dikatakan oleh firman Allah, jika kamu tidak memperhatikan untuk menghormati namaku, perkataan menghormati inilah yang saya mau tekankan kepada saudara, supaya kita para imam-imam jangan ada yang melayani tetapi tidak menghormati Allah dalam dirinya. Jangan kita bersikap sebagai imam-imam tetapi pelayanan kita yang kita lakukan di hadapan Allah, kita tidak memberikan hormat kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena sikap hati kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita menuntut, aku melayani Tuhan, tetapi hidup di semacam ini terus. Kita harus belajar introspeksi diri kita. Sebagai imam-imam itu harus belajar menyikapi apa yang mau dituntut oleh Tuhan atau dirindukan Tuhan. Di dalam pernyataan firman Allah ini, saya ingin ajak kita, apa dosa dalam kitab Waleakhi, dosa para imam
Sampai Allah mengatakan, aku mengubah berkatmu akan menjadi kutuk itu. Sampai sejauh itulah marahnya Tuhan. Padahal Allah yang mengangkat mereka, padahal Allah yang memilih mereka menjadi imam. Sejauh itukah kemarahan Allah terhadap seorang imam yang tidak menghormati nama Tuhan, sampai Tuhan bisa mengubah berkatnya menjadi kutuk? Itu hal yang sangat begitu menyedihkan. Tapi begitulah Allah kita. Begitulah Allah kita. Untuk kita dapat menyadarinya, apa dosa para imam itu? Apa yang menjadi perbuatan imam dengan caranya tidak hormat Tuhan? Pertama-tama dikatakan, engkau telah membawa roti yang cemara. Kau imam, kau bawa persembahan, bukan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahwa Tuhan Allahmu sangat menghendaki persembahan menjadi satu persembahan yang layak dipersembahkan, tetapi kamu mempersembahkan yang tidak layak bagi saya, karena kamu mempersembahkan roti yang cemara. Kita lihat di dalam ayat yang haleluya. Dimulai dari ayat yang ke-6, coba kita baca ayat 7 dimulai. Perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 7 dalam Maliaki pasal 2 ayat 7. Haleluya. Ya. Sebab itu seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Ya. Sebab dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Ya, teruskan. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Ya. Kamu membuat orang banyak tergelincir dengan pengajaranmu. Ya. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Ya, teruskan. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Coba naikkan ayat yang ke-6. Coba saya memberikan ini. Teruskan ayat 6-nya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Saya salah. Coba kita cari, engkau mempersembahkan roti cemara. Dalam ayat berapa, saudara? Coba. Dalam Maliaki. Oh, maafkan. Pasal 1. Coba pasal 1 ayat 6. Pasal 1. Ya. Seorang anak menghormati bapaknya. Ya, ini tadi dosa. Seorang anak menghormati, seorang anak itu menghormati ayah bapaknya. Terus kan? Ya. Dan seorang hamba menghormati tuannya. Ya, tadi saya mengatakan salah satu kejatuhan imam tidak hormat akan Allah, dan Tuhan menyatakan dengan cara bagaimana mereka tidak hormati Allahnya. Yo, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Terus kan? Ya. Jika aku ini Bapa, ya, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya, terus kan? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Ya. Hai para imam yang menghina namaku. Hai para imam yang menghina namaku. Terus kan? Ya. Tetapi kamu berkata, ya, dengan cara bagaimanakah kami menghina ya, namamu? ini satu hal yang perlu kita juga menyadari dalam diri kita. Sebab kita sebagai imam-imam seringkali tidak menyadari apa yang sudah kita perbuat bagi Allah. Artinya kita sebagai imam seringkali merasa benar atas perbuatan kita. Kita melayani Tuhan sudah menganggap kita benar di mata Tuhan. Kita tidak menghinakan nama Tuhan. Seakan-akan kita hormati Tuhan. Tetapi disinilah yang menjadi hal yang penting sekali kita perhatikan. Di saat para imam-imam bertanya, dengan cara bagaimana kami menghinakan namamu, Allah berkata dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan, perhatikan terus kan, ya, kamu membawa roti cemara di atas mezbahku. Sampai di situ Tuhan berkata kepada imam, apakah kamu tidak menyadari bagaimana caranya kamu tidak menghormati aku? Kamu menghinakan namaku dalam pelayananmu. Memang engkau melayani aku, tetapi dengan cara pelayananmu engkau menghina aku, engkau tidak menghormati aku. Sebab kamu membawa roti yang cemar di mezbah. Dulu bangsa Israel
untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah. Sebagai bukti penunjukan pelayanan mereka kepada Allah, mereka harus membawa roti-roti yang diolah dari tepung yang utuh. Itu merupakan satu ketentuan daripada Allah, supaya setiap roti-roti yang dipersembahkan di mezbah-mezbah Allah, jangan ada yang berlagi, jangan ada yang tercemari. Tetapi para imam-imam pada waktu itu, mereka tidak pedulikan apa yang menjadi ketentuan Allah. Mereka sembarangan mempersembahkan persembahan kepada Tuhannya. Mereka tidak lagi mengingat apa yang menjadi perintah Allahnya, tetapi mereka berbuat kepada Allah dalam pelayanan mereka dengan begitu sembarangan, artinya dengan penuh dengan kecemaran-kecemaran. Mereka bawa ke rumah Tuhan. Kita tidak lagi mempersembahkan roti kepada Tuhan hari ini, tetapi kita harus menyadari seorang imam-imam zaman perjanjian baru, mereka tidak lagi dituntut oleh Allah untuk membawa roti-roti di hadapan Allah, tetapi Tuhan menuntut kita untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Allah. Kalau di dalam kitab Maleakhi dikatakan ada roti jemaat, sekarang Tuhan menuntut saya dan saudara, jangan persembahkan dirimu sebagai persembahan yang dicemari oleh dosa. Tadi saya katakan kita tidak lagi membawa roti menjadi persembahan, tetapi Tuhan sudah menuntut saya dan saudara untuk mempersembahkan segenap jiwa, segenap tubuh kita, segenap roh kita kepada Allah. Tetapi perlu kita harus menggarisbawahi, jangan kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh yang tercemari. Tapi Tuhan menuntut saya dan saudara, kita membawa persembahan tubuh yang hidup, berkenan, dan yang kudus di hadapan Tuhan. Kata Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12. Mari kita belajar menjadi imam-imam, supaya nanti saudara pelayan kita tidak mendatangkan kutuk bagi kita, tetapi mendatangkan berkat. Tetapi di saat kita melayani Tuhan dengan penuh kecemaran-kecemaran itu, maka itulah nanti pelayananmu tidak akan mendatangkan keberkatan. Maka Paulus berkata di dalam surat Korintus, supaya kita semua menyucikan diri kita dari kecemaran. Dan itu yang saya khawatirkan sebagai gembala sidang di tempat ini, supaya jangan ada imam-imam yang berbuat, yang melakukan pelayanannya kepada Tuhan, tetapi tidak menjaga kehidupannya, menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, menjaga jiwanya, menjaga rohnya dari kecemaran-kecemaran dunia ini. Tetapi kita belajar bagaimana kita hidup dalam kesucian untuk melayani Tuhan kita. Bukan saya, tapi Alkitab. Apa kata Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 itu? Ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teruskan, mari kita lihat. Haleluya. Ya, 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama itu. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Tuhan, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Ya. karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, Ya. marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Marilah kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran-pencemaran itu. Artinya jangan kita melayani dalam kecemaran. Sebab kalau kita merindukan, kita melayani Tuhan, tetapi pelayanan kita akan mendatangkan berkat bagi kita sendiri, mendatangkan berkat bagi nikah rumah tangga, mendatangkan berkat bagi keturunan-keturunan kita. Marilah kita belajar menjadi seorang imam yang tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, tetapi bukan dalam kecemaran. Dan Paulus menekankan itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab kita sekarang telah memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Bukan hanya jasmani,
tetapi Tuhan katakan rohani dan jasmani harus disucikan. Jadi bukan asal imam-imam itu, sebab pencemaran itu sama dengan perbuatan. Pencemaran itu sama dengan perbuatan. Pencemaran itu sama dengan perbuatan daging. Dalam surat Al-Galatia pasal 5 jelas dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu kecemaran. Nah, kita sebagai sidang jemaat Tuhan harus kembali belajar kembali untuk menguasai diri kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan daging yang muncul dalam melayani Tuhan, jangan sampai perbuatan-perbuatan daging yang nyata dalam firman kita sebagai imam-imam Allah, tetapi hendaklah perbuatan-perbuatan roh yang semakin nyata di dalam diri saya dan saudara. Amin. Amin. Itu imam. Kalau kita merindukan pelayanan kita ini mendatangkan berkat bagi kita, bukan mendatangkan kutuk. Saya akan memperlihatkan kepada kita contoh di dalam Alkitab yang melayani dalam kecemaran. Salah satu adalah Nadab dan Abihu. Di saat Nadab dan Abihu dipilih oleh Allah untuk menjaga jabatan imam-imam di rumah Tuhan sebagai keturunan, karena memang sistem keimamatan di dalam perjanjian lama adalah sistem keturunan. Setiap imam dalam perjanjian lama, kalau bapaknya imam, harus turun kepada anak-anaknya. Sistem itu juga harus berlaku dalam diri saya dan saudara. Amin. Bapak harus menjadi imam, ya anak-anak juga harus imam. Itu yang benar sebenarnya menurut kita melihat di dalam sistemnya Allah dalam keimamatan itu. Tetapi bagaimana kita menjadi anak imam menjadi imam, orang tua juga tidak menjadi imam. Nah, kita melihat sebentar, Nadab dan Abihu adalah imam-imam bagi Allah, tetapi dengan bahwa dirinya mereka menjadi diri yang cemar di hadapan Allahnya. Dengan kata lain, mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 10 dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai ada di dalam diri kita bagaikan Nadab dan Abihu. Jangan imam Nadab dan Abihu. Tuhan tidak mau berkenan bagi diri seorang imam yang bersifat kecemaran atau hidup seperti Nadab dan Abihu. Yuk kita lihat dalam Imamat pasal 10 ayat 1 dimulai. Puji nama Tuhan. Teruskan. Ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, ya, teruskan. membunuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Ya. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api. Garis bawahi perkataan ada api yang lain, bukan api Allah yang dibawa di rumah Tuhan atau di kemah suci Allah. Sesungguhnya seorang imam yang melayani di rumah Tuhan, seluruh api yang harus ada di rumah Tuhan harus bersumber, perhatikan kalimat ini, harus bersumber dari misbah korban bakaran. Tidak boleh imam-imam membakar satu pembakaran di rumah Tuhan tanpa apinya bersumber dari misbah korban bakaran. Tetapi seluruh api yang harus ada di rumah Tuhan atau di kemah suci itu harus bersumber dari misbah korban bakaran itu. Kita sudah belajar apa arti misbah korban bakaran. Misbah korban bakaran dalam arti rohaninya adalah pertobatan. Jangan membawa api yang lain, artinya jangan melayani Tuhan. Jangan buat pembakaran api tanpa pertobatan, tanpa api dari misbah korban bakaran akan membakar diri kita sendiri dan akan membinasakan kita, sama dengan Nadab dan Abihu dibinasakan Allah di rumah Tuhan karena ada api yang lain di bawah di misbah. Terus kan dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Terus kan ya, tidak diperintahkannya kepada mereka. Ya, terus maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, ya, lalu menghanguskan keduanya, ya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Begitulah akibat
seorang imam yang melayani tanpa tunduk akan perintah Tuhan. Konteksnya dari sana. Sebab mereka membawa api asik yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Itulah perilaku Nadab dan Abihu sebagai imam yang hidup dalam kecemaran itu. Mereka sudah menyangka mereka luar biasa melayani Tuhan di kemah suci. Yang mungkin mereka mempersembahkan api asik begitu berkobar-kobar, seakan-akan pelayan mereka luar biasa di hadapan Allah. Tetapi Tuhan melihat pelayananmu sungguhlah menjijikkan bagi saya, sebab engkau melakukan hal yang tidak diperintahkan kepadamu. Itu sangat perlu kita perhatikan, supaya kita jangan melayani, tetapi kita menantang kebenaran. Tapi hendaklah seorang imam menjadi imam yang tunduk dan taat kepada perintah Allah. Oh, aku sudah melayani, tapi berdusta. Oh, aku sudah melayani luar biasa, tapi berbohong. Aku melayani Tuhan, tapi hidup di dalam kecemaran. Kita menyangka sudah bisa itu. Yang penting melayani. Jangan pakai kalimat yang penting melayani. Bagi Tuhan itu tidak berlaku, saudaraku. Mungkin bagi saya berlaku, bagi sahabat dan saudara berlaku, tapi bagi Allah itu tidak berguna. Kita tidak boleh berkata asal melayani, tapi tuntutan pelayanan itu harus mendatangkan janji Allah. Amin. Dan bagaimana tuntutan pelayanan yang mendatangkan janji Allah itu? Belajar menjaga diri, jangan menjadi orang cemara. Jangan bawa roti yang cemara. Jangan persembahkan tubuh yang cemar kepada Allah. Jangan berikan rohmu, roh yang cemar, jiwa yang cemar kepada Allahmu. Tetapi persembahkanlah tubuh, jiwa dan roh yang suci, hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Jangan yang cemar. Supaya kita dapat melihat bagaimana berkat pelayanan kita. Amin. Itu yang pertama yang dituntut oleh Allah bagi imam-imam dalam zaman Nabi Meliaki. Engkau membawa roti cemar. Seandainya engkau memberikan itu kepada bupatimu, apakah bupatimu mau menerima persembahan yang cemar semacam itu? Jangankan Allah, manusia sendiri pun sebenarnya tidak layak menerima persembahan semacam itu, kata Tuhan. Maka Tuhan berkata, bupatimu sendiri, pemimpinmu sendiri tidak akan layak menerima hal itu. Ini beraninya kita melayani, baru kita melakukan dosa. Beraninya kita melayani, baru kita berantem di rumah. Berani kita melayani Tuhan, baru kita menipu. Kita menyangka tidak ada tuntutan itu. Maka saya ambil tema, jangan pelayanan berkata tutup, tapi hendaklah pelayanan kita semua mendatangkan berkat. Amin. Amin. Lebih luar biasa hukuman Allah yang diperbuat kepada Malik ini, Hofni dan Phinehas. Di saat mereka berlaku cemar di hadapan Allahnya, mereka tidak menghormati Allah. Seorang imam-imam, anak imam-imam, Malik Eli termasuk juga imam-imam yang tidak hormat kepada Allah, termasuk keturunan Malik Eli, Hofni dan Phinehas hidup dalam kecemaran. Apa yang dikatakan Tuhan? Mulai hari ini, dari keturunan Malik Eli tidak akan pernah ada yang menjadi kakek. Jangan kita menyangka pelayan seorang imam-imam itu tidak dalam perhatian Allah. Jangan melayani, mendatangkan kutuk dalam firman itu. Dan kutuk yang kita lihat dari Malik Eli, salah satunya adalah tidak ada dari keturunanmu yang menjadi kakek. Itu sangat hal yang mengerikan. Sampai kepada keturunan dituntut Tuhan. Jika kita imam-imam yang tidak sungguh-sungguh dalam kebenaran melayani Tuhan.
Mungkin di mata manusia saudara bisa bersembunyi, tapi di mana saudara ada, di mana aku ada, mata Tuhan selalu ada. Amin. Apa yang kita perbuat